Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak tersayang, sekarang Miss Septi akan membahas soal tentang diagram lingkaran. Kuncinya sebenarnya sih cuma dua. Satu, kamu harus mengisi diagram lingkaran mana yang belum ada derajatnya atau persennya. Yang kemudian yang kedua harus paham soal. Dalam arti paham apa yang ditanya, kemudian paham apa yang diketahui, lalu sama nilai atau angka yang diketahui. Oke, sekarang kita mulai ya. Nomor 1. Perhatikan diagram berikut. Jadi di sini ada diagram lingkaran di mana berbentuk derajat. Ingat, satu lingkaran itu sama saja dengan 360 derajat. Di sini yang sudah ada derajatnya adalah tumor 32 derajat, kemudian ISPA 60 derajat, DBD 110 derajat, diare siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, hipertensi yang belum ada. Sekarang tugas kamu cari dulu kira-kira hipertensi itu berapa derajat ya. Seperti biasa, disingkat ya, hipertensi yaitu H aja deh. Tolong nih Miss Septi minta tolong. Kamu nanti tulis diketahui, ditanya, dijawab ya, wajib. Kita belum baca soalnya, tetapi kita akan mengisi hipertensinya berapa derajat ya. Ingat, satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Lalu dikurang dengan derajat yang sudah ada. Berapa saja? Ya, tumor 32, kemudian ISPA 60, kemudian DBD 110 derajat, lalu diare ada 90 derajat. Nah, ini kita hitung dulu, ditambah dulu nih. Oke ya. 2 tambah 0 tambah 0, 2. 3 tambah 6, 9. Tambah 1, 10. 10 tambah 9, 19. Simpen 1. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, oleh karena itu 360. Dikurang 292. Sama dengan 68. Oke, ternyata hipertensi dalam derajat adalah 68. Nah, sekarang baru kita baca soalnya ya. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan data penyakit yang diderita pasien di sebuah rumah sakit. Jika banyak pasien hipertensi, ada 68 orang, tentukan banyak pasien diare. Oke, jadi di sini yang ditanya adalah diare ya. Kita tulis diketahui dulu. Di sini yang diketahui adalah pasien hipertensi sebanyak 68 orang. Nanti kamu tulis seperti ini. Jadi diketahui sama dengan pasien hipertensi sebanyak 68 orang. Yang ditanya adalah pasien diare. Nah, baru kita jawab. Harus ingat, rumusnya adalah harus ingat ya. Derajat, karena ini derajat ya. Jadi rumusnya adalah derajat yang ditanya itu taruh di atas. Kemudian bawahnya adalah derajat yang diketahui. Lalu dikali dengan angka atau nilai yang diketahui di dalam soal. Rumusnya cuma ini doang. Oke, sekarang kita lihat ya. Karena dia menanyakan tentang pasien diare, jadi langsung dilihat di dalam diagram lingkaran yang ditanya itu apa. Oke, yang ditanya adalah pasien diare, di mana diare kan 90 derajat ya, oleh karena itu 90 derajatnya ditaruh di atas. Nah, gitu. Ini derajat ya. Kemudian per, apa yang derajat diketahui? Di sini kan yang diketahui kan hipertensi. Langsung lihat hipertensi itu berapa derajat. Oh, hipertensi 68 derajat. Oke ya. Lalu
dikali dengan nilai yang diketahui. Di sini angka atau nilai yang diketahui adalah 68 orang. Di mana 68 orang itu penyakitnya hipertensi. Seperti ini. Kita sederhanakan. Kunci menyederhanakan adalah angka atas dengan angka bawah. Nah, ini bisa dicoret nih, 68 sama 68 bisa dicoret. Maka jawabannya adalah 90 orang. Lihat ini doang ya. 90 orang yang menderita penyakit diabetes. Oke, mudah sekali ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Diagram lingkaran menunjukkan data banyak setiap jenis hewan ternak di sebuah desa. Kita baca dulu ya. Di sini sapi 60 derajat, kemudian itik 30 derajat, kerbau 45 derajat, kambing siku-siku 90 derajat. Nah, ayam di sini derajatnya belum diketahui. Kita isikan dulu ya, kira-kira ayam berapa itu sama saja 360 derajat. Satu lingkaran sama saja 360 derajat ya. Oleh karena itu mencari ayam berapa derajat caranya adalah 360 dikurang sama derajat yang sudah ada. Apa saja? Ada sapi 60 derajat. Kemudian ada itik 30 derajat. Lalu ada kerbau 45 derajat. Kemudian ada kambing 90 derajat. Kita jumlahkan dulu ya. Oke, 60 tambah 30 90. 90 tambah 90 180. Tambah 45 berarti 225. Oleh karena itu mencari derajat ayam caranya adalah 360 dikurang 225. Oke, jadi berapa derajatnya ayam? -135. Oke, ayam sudah kita ketahui ya, derajatnya adalah 135 derajat. Oh, pertanyaannya ada 3. Jika banyak ayam 135 ekor, hitunglah jumlah itik. Ya, mudah sekali. Karena dia tanya itik, ini singkat jadi I ya. Langsung kamu lihat, itik itu berapa derajatnya. Nah, betul, itik 30 derajat. Oleh karena itu, 30 derajatnya ditaruh di atas. Ingat konsepnya? Derajat yang ditanya di atas. Bawahnya adalah derajat yang diketahui. Karena di sini yang diketahui adalah ayam, maka bawahnya adalah derajatnya ayam. Tadi sudah dapat derajatnya ayam adalah 135 derajat. Ingat nak, atas sama bawah itu adalah angka-angka derajat ya, atau angka-angka persen. Nah, dikali dengan angka yang diketahui atau nilai yang diketahui. Karena di sini yang diketahui adalah 135 ekor. Makanya oleh karena itu kita tulis di sini 135 ekor. Oke, sekarang tinggal dicoret deh. Ya, ini kan boleh langsung coret ya. Ini coret, ini coret, berarti sisa 30 ekor. Oleh karena itu itik sebanyak 30 ekor. Pertanyaan yang B, berapakah jumlah sapi dan kerbau? Kita pakai cara langsung aja. Karena dia tanya jumlah sapi dan kerbau, langsung lihat sapi itu berapa derajat. Sapi, iya, sapi 60 derajat. Kemudian berapa kerbau? Betul, kerbau 45. Karena dia tanya jumlah, maka derajat yang ini kita akan jumlahkan. 60 tambah 45 adalah 105. Taruh di mana posisinya? Betul, pastinya taruh di atas. Per bawahnya apa? Oh, yang diketahui ayam. Ayam di sini berapa derajat tadi? 135 derajat. Jadi bawahnya adalah angka 135 derajat. Dikali angka atau nilai diketahui.
Ya, betul. Nilai yang diketahui adalah 135 ekor. Nah, ini kan tinggal coret ya. Jadi jumlah sapi dan kerbau sebanyak 105 ekor. Kita baca yang C. Selisih antara ayam dengan kambing. Oke. Kita cari ayam sama kambing ya. Ayam langsung lihat berapa derajatnya. Ayam. Oke, ini tadi ayam. Ayam 135 derajat. Kemudian kambing berapa derajat? Kambing 90 derajat. Karena yang ditanya selisih berarti kan dikurang ya. 135 dikurang 90 berapa? Betul, 45 derajat. Taruh di mana? Pastinya yang ditanya ditaruh di atas ya. Bawahnya apa? Pastinya derajat yang diketahui. Karena di sini diketahui ayam. Oleh karena itu bawahnya adalah 135 derajat. Ingat, angka yang posisinya di atas sama di bawah ini sama-sama derajat ya. Lalu dikali dengan nilai yang diketahui ada 135 ekor. Nah, seperti ini. Ini boleh coret. Maka jawabannya adalah 45 ekor. Untuk jawaban yang C, selisih antara ayam dengan kambing. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Perhatikan gambar berikut. Peserta kegiatan ekstrakurikuler SD Pastinan 30 yang berjumlah 280 siswa tergambar dalam diagram lingkaran berikut ini. Maksudnya adalah 280 siswa ini adalah seluruh peserta. Jadi 280 orang yang ada di sini adalah seluruh peserta. Total dari yang ikut paskibra, ikut pramuka, ikut PMR, dan ikut futsal. Jumlahnya adalah 280 orang. Seperti biasa, kita baca dulu diagram lingkarannya ya. Sekarang dalam bentuk persen. Ingat, satu lingkaran itu sama dengan 100%. Di sini paskibra berapa persen? Betul, 20%. Futsal 35%, kemudian PMR 15%. Nah, yang belum diketahui persennya adalah pramuka. Seperti biasa, kita cari dulu persen pramuka. Ingat, satu lingkaran adalah 100%. Artinya, mencari pramuka tinggal 100% dikurang dengan persen yang sudah ada. Paskibra 20%. Kemudian futsal 35%. Lalu PMR 15%. Nah, kita jumlahin ya. 20 tambah 35, 55. 55 tambah 15, 70. Jadi 100 dikurang 70 sama dengan 30%. Nah, pramuka udah dapat nih. Persennya adalah 30. Oke ya. Sekarang kita baca yang ditanya yang A. Yang ditanya adalah jumlah siswa yang ikut ekskul PMR. Ingat, yang ditanya itu di atas. Langsung lihat PMR itu berapa persen. Oh, PMR itu 15%. Oke, kita tulis 15-nya di atas ya. Gitu, per. Tadi yang diketahui adalah 280 siswa, artinya peserta kegiatan ekskul. Ini semua kan adalah termasuk ekskul ya, seperti paskibra, futsal, PMR, pramuka, itu adalah ekskul. Karena 280 siswa itu adalah seluruh peserta ekskul, maka dalam persen itu seluruh adalah 100%. Lalu dikali dengan angka di soal. Angka di soal di sini adalah 280 orang. Kita bisa menyederhanakan nih dengan cara 0 sama 0 boleh coret.
Kemudian 15 sama 10 disederhanakan dibagi 5 masing-masing. 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5 adalah 2. Lalu ini 28 dibagi 2 adalah 14. 14 dikali 3, 42. Betul sekali. Jadi jumlah siswa yang ikut ekskul PMR ada 42. Sekarang kita lanjut. Jawab yang B. Berapakah jumlah yang ikut ekskul Paskibra dan Pramuka? Sekarang kita lihat Paskibra itu berapa persen. Betul, Paskibra 20% ya. Paskibra 20%, kemudian Pramuka 30%. Nah, karena pertanyaannya adalah jumlah, oleh karena itu Paskibra sama Pramuka kita akan jumlahkan. 20 tambah 30 adalah 50%. Ingat, taruh di atas. Dapat. Masih sama, yang diketahui kan di sini 280 siswa adalah peserta seluruh ekskul. Seluruh dalam persen itu sama saja 100%. Jadi kamu tidak usah menambahkan 20 tambah 35 tambah 15 tambah 30, itu sudah pasti karena satu lingkaran itu sama saja 100%. Lalu dikali dengan angka di soal, ada 280 siswa. Oke, seperti biasa kita akan coret 0 sama 0 boleh coret. Kemudian 0 yang 50 sama 0 di sini juga boleh coret. Sisa 5 dikali 28. Jawabannya adalah 140. Oke, kita jawab yang C. Selisih. Nah, kali ini dia tanya selisih seperti biasa. Selisih itu kan dikurang. Ya, jadi selisih itu kan dikurang. Antara apa dengan apa? Oh, futsal sama PMR. Langsung lihat futsal dan PMR. Oh, futsal 35, PMR 15. Berarti 35 dikurang 15 adalah 20. Pastinya taruh di atas ya, 20% karena yang ditanya di atas. Ternyata masih sama, 280 ini kan seluruh siswa. Berarti kalau seluruh siswa dalam persen sama saja 100. Gitu. Kemudian kamu kali dengan orangnya sebanyak 280 siswa. Nah, ini kita coret saja. 0 sama 0. Kemudian ini habis ya. 0 yang di sini dengan 0 yang di sini. Sudah selesai bawah, tidak ada gitu ya. Jadi 2 kali 28 adalah 56. Jadi selisih antara yang ikut futsal dengan PMR adalah 56 siswa. Gampang sekali. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. Diagram lingkaran berikut menyajikan data jenis buah yang disukai siswa kelas 6. Nah, di sini kali ini pertanyaan yang diketahui sedikit berbeda. Di sini yang diketahui adalah selisih. Siswa yang suka mangga dan durian adalah 40 siswa. Jadi di sini yang diketahui agak berbeda nih. Yang diketahui adalah selisih antara yang suka mangga, ini mangga ya, sama yang suka durian sebanyak 40 siswa. Oke, seperti biasa kita pahami soalnya dulu. Di sini mangga 20%, kemudian anggur 12%, pisang 13%, apel dengan durian tidak ada. Nah, di sini kita asumsikan saja apel ini berbentuk siku-siku. Dimana kalau siku-siku kan 90 derajat ya. Karena teman-temannya ini dalam bentuk persen, oleh karena itu kita akan ubah 90 derajat menjadi persen. Sebenarnya kamu hafalkan saja. 90 derajat itu sama saja dengan 25%. Ya, dihafalkan saja. 90 derajat itu sama saja dengan 25%. Berarti apel sudah ada persennya, yang belum ada adalah durian. Bagaimana cara mencari persen durian? Seperti biasa. Satu lingkaran berapa persen?
Betul, satu lingkaran itu adalah 100%. Nah, mencari durian adalah 100% dikurang dengan persen yang sudah ada. Seperti anggur 12%, dikurang dengan jumlah persen yang sudah ada ya. Lalu mangga 20%. Kemudian tadi apel sudah tahu 90 derajat itu, apalin saja. Sama saja dengan 25%. Kemudian pisang 13%. Nah, ini tolong dijumlahkan. 12 saja tambah 13 sudah 25. 25 tambah 25 50. 50 tambah 20 70. Oleh karena itu, durian berapa persen? 100 dikurang 70. 100 dikurang 70 sama dengan 30% untuk durian. Jadi 30% ini untuk durian ya. Oke, sekarang kita akan baca pertanyaan yang A. Berapakah siswa yang suka apel? Kali ini dia tanya apel. Langsung lihat apel itu berapa persen. Oh, apel 25%. Nah, taruh di mana angka 25? Pastinya 25 taruh di atas. Karena kan yang ditanya, persen yang ditanya kan di atas. Jadi 25% taruh di atas. Karena di sini yang diketahui adalah selisih ya. Di sini hati-hati. Yang diketahui adalah selisih antara mangga sama durian. Jadi kamu lihat mangga berapa persen? 20%. Kemudian durian 30%. Nah, tadi mangga berapa persen? 20%. Kemudian durian 30% ya. Nah, ini yang diketahui nih. Kalau selisih itu diapain? Selisih itu dikurang. Tapi biasa kalau mengurangkan besar kurang kecil. Jadi 30 kurang 20 adalah 10%. Nah, jadi 10%-nya taruh di bawah seperti itu. Lalu dikali dengan angka di soal atau nilai yang diketahui. Di sini nilai yang diketahui adalah 40 siswa. Jadi kan boleh coret ya. Coret, ini 20 coret. Ini sini 1 habis nih. Jadi tinggal 25 dikali 4 adalah 100. Jadi yang suka apel ada 100 siswa. Seperti itu. Sekarang kita lanjut yang B ya. Yang ditanya adalah jumlah siswa yang suka anggur sama durian. Langsung lihat. Anggur berapa persen, durian berapa persen. Anggur di sini 12%, durian 30%. Karena dia tanya jumlah, oleh karena itu 12 ditambah 30. 12 ditambah 30 adalah 42%. Nah, ulang lagi ya, yang diketahui ya. Karena di sini diketahui adalah 40 siswa. Selisih antara yang suka mangga sama durian. Langsung lihat mangga berapa persen? 20%, durian 30%. Karena di sini kalimatnya ada selisih, jadi 30 kurang 20 yaitu 10%. Nah, jadi bawahnya adalah 10%. Ya, lalu dikali sama angka yang ada di soal adalah 40 siswa. Nah, ini seperti biasa 0 sama 0 boleh sekarang. Jadi 42 dikali 4 ya. Jawabannya adalah 168. Kita lanjut yang C. Selisih. Nah, kali ini pertanyaannya selisih. Selisih itu kan berarti dikurang. Sama yang suka apel sama pisang. Langsung lihat apel. Oh ini apel 25%. Pisang 13%. Diapain 25 sama 13? Iya, dikurang. Karena kan selisih ya. Jadi 25 dikurang 13 adalah 12%. Bawahnya apa? Bawahnya adalah persen yang diketahui. Karena di sini diketahui adalah selisih antara yang suka mangga dengan durian. Jadi kamu lihat langsung mangga 20%, kemudian durian 30%. Diapain 20 dengan angka 30? Betul, dikurang. Karena kan di sini yang diketahui selisih.
Jadi 30 kurang 20 adalah 10%. Lalu kita kalikan dengan angka yang ada di soal. Angka di soal adalah 40 siswa. Seperti biasa, 0 sama 0, boleh kan? Jadi 12 saja dikali 4 sama dengan 48. 48 siswa. Gampang sekali ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 5.